Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan tutorial untuk responsi kedua ya, pencilan. Juga saya coba eh, berikan tutorial untuk responsi ketiga dan keempat ya. Baik, sebelum kita mulai, jadi ini kan yang kita bahas ya di pertemuan pertama terkait statistika deskriptif. Kemudian kemarin ada tugas kan ya, untuk pencilan hands-on-nya kita belum lakukan. Dan saya tugaskan untuk dikumpulkan di hari Senin depan ya, bulan Februari. Nah, em, ini adalah pertanyaan atau contoh soal untuk dikerjakan oleh Anda ya. Juga pertanyaannya, ini saya ubah pertanyaannya. Jadi menggunakan tugas yang kemarin di kelas ya. Jadi kita menggunakan pertama uji Dickson, Groves, Z-score, kemudian berikan kesimpulan dari ketiga ini, kemudian lakukan probabilitas serta bentuk skewness-nya seperti apa, juga box plot-nya seperti apa. Nah, hari ini saya akan coba memberikan tutorial, tapi tidak dalam data yang ini ya. Jadi data ini saya tugaskan untuk Anda. Nah, untuk latihannya, saya coba berikan data yang agak rumit ya. Nah, datanya seperti ini. Jadi untuk brief datanya, ini ada 8 lab, di mana pengambilan datanya ada 30 data ya, masing-masing dari lab ini. Saya akan kotakkan dulu. Jadi yang akan saya bahas adalah kotak pada lab satu dan lab 2 gitu ya. Kemudian saya pindahkan nih jawabannya ke sini. Oke, fokusnya kan tadi ke uji Dickson, uji grup, Z-score ya. Kesimpulan, probabilitas, skewness, dan box plot. Untuk yang Dickson dan groups ini silahkan ini gunakan rumus pada slide ya. Begitupun sama, ini gunakan rumus pada slide. Untuk yang Dickson, karena contoh data saya ada 30, berarti kan masih bisa ya digunakan ambil data tertinggi dan terendah. Tertinggi dan terendah ya. Lalu, untuk yang grup sini, ini silakan dipilih G1, G2, atau G3 nih yang cocok dengan studi kasus yang saya berikan untuk ditugas ya. Gitu. Nah, jadi ini tidak akan saya bahas, jadi tinggal input saja rumus yang ada di slide. Nanti kita akan bandingkan dengan Z-score ya. Baik, sebagai brief awal bahwa Z-score ini biasanya ini dilakukan untuk data yang lebih besar dari 30. Ini N-nya ya. N-nya itu lebih besar dari 30. Ya, juga ini ada sebagian rujukan yang menjelaskan bahwa Z-score ini cocok untuk data populasi ya, atau kalau simbolnya adalah N besar. Sedangkan pada Dickson dan Groups ini cocok pada data sampel. Ya, nanti kita bandingkan hasilnya ya. Baik, nanti untuk kesimpulannya, berarti untuk Dickson ini kan pakai key tabel, atau Anda bisa sebut juga D-tabel, silahkan boleh. Kemudian uji groups pakai G-tabel ya, pada halaman terakhir di slide. Kemudian Z-tabel, ini digunakan untuk Z-score. Oke, itu ya. Baik, untuk rumusnya ini, ya, jadi ini rumus Z-score ya. Ini saya ambil di Google ya. Hmm,
Z sama dengan X-nya ini XI-nya ya. Misalkan data data ke satu 2 3 dan seterusnya. Kemudian ini mu ya. Mu ini adalah rata dan ini adalah standar deviasi. Begitu ya kalau untuk di rumus yang ada di Google. Nah, sebentar. Nah, kita kan pakai Excel ya. Jadi saya coba ini eh, pakai formula formulanya standardized ya. Ini sama aja kayak Z-score. Jadi artinya bahwa data kita ini akan diasumsikan sebagai terdistribusi normal tujuan akhirnya ya. Nanti ini nyambung ke probabilitas. Baik, tadi saya di awal menyebutkan bahwa saya menggunakan data satu dan data 2 ya, ini data ini ya. Kemudian saya pindahkan ya ke sini ya. Nah, untuk yang Z-score ini saya jelaskan di lab satu saja ya. Jadi ini saya sudah buat, ini rata-rata, ini standar deviasi. Untuk rata-rata biasa rumusnya ya, average dari A2 sampai ke A31 ya. Ya ini tidak perlu diperhatikan ya. Ini nanti masuk ke bahasan ANOVA. Dan yang standar deviasi ini pakai rumusnya STDEV. Ya, bedanya kalau di di Excel kan ada rumus STDEV, ada P dan S ya. Bedanya apa sih? Kalau STDEV P ini untuk populasi, S untuk sampel. Itu aja ya. Kalau yang saya ini pakai standar deviasi S untuk sampel. Ya, untuk sampel karena ini populasi ya, pakai P ya. Coba hasilnya, nah gitu ya, pakai P ya. Karena ini berdasarkan populasi gitu. Baik, setelah ini dicari, ya kita lihat tuh ke sini. Ini adalah rumus standardized ya. Kita pelajari dulu ya rumusnya. Dari sini sama dengan standardized. Ini ada bacaan X, berarti data ke satu gitu ya. Kemudian min, berarti rata. Standar deviasi berarti yang ini. Nanti kita pindahkan ya di satu kolom ya. Jadinya seperti ini. Nah ini saya kasih tanda dolar ya di antara min dan standar deviasi supaya kita tidak satu-satu ya untuk nilainya. Kita masukkan aja satu value ya. Nanti klik yang ini dua kali ya. Ini klik dua kali. Nanti ke bawah otomatis. Begitupun sama ini adalah absolut ya. Jadi ini kan ada nilai positif, negatif ya. Kalau yang kita belajar di kelas kan apa mutlak ya. Mutlak itu sama dengan absolut ya. Kalau di Excel ini pakai rumus ABS dari data yang ini. Jadi kita tidak memperhatikan nilai positif dan negatif gitu ya. Kemudian ini adalah logikalnya ya. Logikalnya ini pakai menu if ya, formula if ya. Dari T2, jadi yang kita lihat adalah nilai yang sudah diabsolutkan. Begitu ya. Terus kita kasih indikasi lebih dari 3 itu adalah outlier. Berarti kalau di bawah itu tidak. Ya. Nah, kenapa ini harus lebih dari 3? Biasanya kalau Z-score itu lebih dari 3 atau kurang dari min 3 itu tidak termasuk outlier. Sedangkan di bawah 0 atau di bawah 3 itu adalah outlier. Nanti bisa dicek rujukannya di Google ya untuk kategori outlier pada nilai Z-score ini. Begitu ya. Nah, ini yang lab 2 ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Setelah nanti Anda menyelesaikan em, perhitungan ini, nanti ini kan yang Z-score ya. Ini saya kasih tanda, ini Z-score ya. Ini pakai rumus standardized yang tadi. Kemudian nanti ke sampingnya silahkan pakai uji Dickson ya. Ini pakai uji groups. Nah, ini tidak akan saya jelaskan, tapi nanti Anda tinggal input saja nilainya ya.
Kalau misalkan yang studi kasus buat Anda kan ada 15 data ya, nggak terlalu banyak ya. Berarti nanti ini hasilnya single ya, single di sini dan pilih aja yang mana hasilnya. Kemudian bandingkan apakah outlier atau tidak ya dengan nilai Z, maaf, dengan nilai Q tabel atau G tabel. Begitu ya. Baik, setelah ini sudah dibuat nanti oleh Anda, ini, nah, ini untuk Z-score ini. Jadi kan kita mau mau ngeplotin ya kurva dari probabilitas ya melalui Z-score ini ya. Jadi kita pakai formula NORDIS. Jadi maksudnya ini kita asumsikan sebagai kurva terdistribusi normal. Kemudian data yang diambil apa? Adalah data yang udah diabsolutkan ya. Kemudian J ini adalah nilai rata dan standar deviasi ya. Lalu kita masukkan true. Untuk keterangan true dan if ini ya. Kalau true, ini arahnya nanti ke kurva kumulatif. Kalau false, ini ke kurva lonceng ya. Lonceng yang kita pelajari di kelas ya. Apa namanya? Skewness ya. Nah, setelah ini kebentuk ya, nanti Anda coba aja di sini pakai menu insert, kemudian ini charge, pilih yang ini ya. Ini untuk yang kurva skewness ya. Kalau kumulatif boleh pakai ini ya, atau pakai yang ini boleh, silahkan. Nanti dicoba ya. Yang data saya ini kebetulan datanya kurang baik ya. Jadi tidak terlihat apakah ekor memanjang ke arah positif atau ke arah negatif gitu. Mudah-mudahan yang soal yang nanti Anda kerjakan itu bisa menunjukkan apa namanya arah positif atau negatif ya. Baik. Oke, ini sudah saya jelaskan. Em, Kesimpulannya nanti silakan ya dibuat aja. Jadi saya pengen data teman-teman apa adanya aja ya, tidak usah harus bagus gitu, nggak harus ya. Jadi apa adanya tampilkan. Nanti kita lihat hasil datanya pada saat responsi. Ya, saya nanti meminta pendapat ke teman-teman gimana nih ngebedain Dickson Groups dan Z-score. Dan dilihat dari skewness-nya apakah ke arah positif dan atau negatif. Kemudian untuk box plot, ini nanti menunya ada di sini ya. Klik insert, kemudian ini scatter ya. Oh, maaf, di polygon ya, di sini. Di chart ini, batang ya. Ini ada box and whisker, nanti diklik aja. Klik dari data yang sudah kita lihat ya. Yang ini, gitu ya. Em, jadi datanya nanti disorot semua ya. Kayak gini contohnya. Contoh aja ya. Ini klik, nah klik ini ya nanti ya. Oke, ini sudah ya. Sebentar, saya cek lagi. Hmm, baik, interkuartil ya. Interkuartil itu tidak perlu ya. Jadi di skip dulu aja. Nanti saya jelaskan di kelas. Lalu untuk kesimpulan box plot itu untuk kesimpulannya itu coba nanti teman-teman bikin sendiri dulu ya. Cari bisa pakai bantuan ya. Bantuan AI silakan, Gemini silakan. Nanti cari masukkan aja input gambarnya. Tolong jelaskan gitu hasilnya. Ya, kan sekarang udah mudah ya. Nah, nanti yang teorinya saya singgung sedikit ya di kelas responsi, tetapi tidak terlalu luas untuk yang box plot ini. Baik, ini sudah selesai. Lalu selanjutnya ya, ini untuk responsi tentang apa ya namanya signifikan ya, signifikan. Jadi sama ya. Nanti ini datanya contoh aja ya. Saya pakai data yang lab 2 dan lab 3 ya. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk yang signifikan, kita mainnya di data analis ya. Ini tes for means ya. Pakai yang ini bisa,
atau yang untuk tetes diasumsikan variansinya sama ya, atau tidak diasumsikan variansinya sama ya. Berarti ini untuk tes pair to sample for means ya. Jadi kita lihat inputannya ada variabel satu dan dua. Berarti artinya di sini data yang disajikan atau diinput itu harus dua kelas ya untuk yang penggunaan ini. Begitu ya. Kemudian untuk yang ini kita lihat inputannya ini juga sama ya, dua kelas ya. Juga yang ini juga sama dua kelas ya. Nah, di sini ada z-test ya. Saya baru terlihat juga sama ada dua kelas juga ya. Oke, konsepnya sama ya kayak kayak eh, T student test ya. Ini konsepnya sama, jadi kita masukkan semua nih. Ini di input ya. Ini di input ya. Kemudian ini di input juga. Lalu hipotes mean difference-nya berarti ini nol, maaf, ini nol ya. Oke, nol. Kemudian labelsnya tadi kita tidak input berarti tidak perlu ya, tidak perlu diklik ya. Ini hipotesisnya berarti oke sebentar. Oke, jadi kan kita waktu itu saya pernah singgung sedikit ya teorinya di kelas validasi ya, kalau tidak salah, bahwa ketika kita eh, kita masuk ke app ke apa ke signifikan, kita harus membuat hipotesis H0 dan H1 gitu ya. Nah, ini untuk yang mean difference-nya berarti kan kalau misalkan H0 berarti mu tidak sama dengan nol ya. Berarti kita taruh nol di sini ya. Gitu. Outputnya nanti silakan dimasukkan di sini ya. Untuk alfanya ini yang umum ya. Ini tergantung studi kasusnya bisa pakai 0,05 atau 0,01 dan lainnya. Yang membedakan bahwa kita bedakan hasilnya two tail atau one tail ya. Oke. Ini hasilnya ya. Hasilnya hasil observasi. Jadi poin pentingnya ini ada di testat ya. Saya tandai dulu. Kemudian ada di DF. DF ini adalah degree of freedom ya, derajat kebebasan. Kemudian hipotesis mean difference-nya kita hipotesiskan sebagai mu sama dengan nol ya. Atau hipotesis nol kita anggap ya diterima. Kemudian hasil one tail ada hasil two tail ya. Nah, jadi ketika kita dapat data ini, nanti cara membandingkannya pakai sama dengan tin tin P ya. Ini untuk mencari T-tabel ya, T-tabel ya. Ini ada tulisan probabilitas. Berarti kan probabilitas untuk soal ini saya kasih contoh 0,05 ya. Degree of freedom-nya ya berarti pakai yang DF ini ya, 29. Oh, maaf, ini pakai koma ya. Nah, keluar ya hasilnya. Ini adalah T-tabelnya. Jadi ini di Excel enak kita bisa pakai secara otomatis gitu. Tapi ini jangan lupa ya, ini kasusnya untuk yang membandingkan dengan one tail ya. Kalau two tail berarti ingat two tail berarti kan kita melihat keduanya ya, kedua sisi. Berarti itu 0,05-nya harus dibagi dua. Berarti tergantung studi kasus ya. Kalau pertanyaannya misalkan saya apa analis kimia ingin melihat apakah lab satu dan lab 2 apakah lab satu lebih lebih baik lebih baik dari lab 2. Nah, kalau kayak gini berarti itu pakai one tail. Tapi kalau misalkan analis kimia ingin melihat apakah kedua lab tersebut
signifikan atau memiliki nilai yang berbeda. Kedua, berarti itu pakai tuh tel. Jadi kita lihat dari kedua sisi. Maka dari itu harus dibagi dua. Ya, kayak gitu ya. Jadi statementnya aja sama case study-nya aja yang membedakan. Oke, ini sama aja ya untuk uji varians juga sama. Yang membedakan nanti cara mencari ininya ya, cara mencari tabelnya ya. Oke, untuk sementara tabelnya pakai yang ini ya formulanya. Nanti saya jelaskan secara lanjut untuk yang UGF ya. UGF nanti saya gabung ke dalam ANOVA ya, karena ini nyambung. Nah, begitu ya untuk yang di sini, untuk menu data analisnya ada one tail dan two tail ya. Kalau tidak salah nanti UGF itu hanya ada two tail saja ya, one tail-nya tidak ada untuk yang di data analis ini. Baik, itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian, apa lagi ya yang saya mau jelaskan? Mmm, oke baik, bagi yang tertinggal semisalnya ya, untuk yang, statistik ya, yang pertemuan pertama itu saya kalau tidak salah, saya taruh di, Medium ya, di Medium blog ya. Jadi langkah-langkahnya bisa dilihat di situ ya. Tapi untuk yang outlier ini saya belum rekap ya, nanti saya cobalah saya rekap tulisannya di website supaya bisa dibuka dan dipelajari kembali ya. Kemudian untuk F-test dan student test itu seperti ini ya, kita mengerjakannya simple kalau di Excel, tidak ribet ya. Dan nanti ANOVA ya, ANOVA juga sama. Ya, ANOVA caranya gini ya, saya sekalian aja ya, saya masukkan ke dalam satu rekaman ini ya. ANOVA sama ya, kalau misalkan tadi kan student T berarti kita pakai 2 kelas ya, 2 kelas ya. Kalau misalkan ANOVA ini bisa lebih dari 2 ya, gitu ya. Nanti menunya apa di sini? Kita pakai sama, di sini pakai data analysis, kemudian ada ANOVA ya, single factor, two factor, dengan replikasi, tanpa replikasi. Tapi yang dipelajari untuk kita adalah yang single factor saja ya. Nah, ini inputnya, ya jadi silahkan nanti boleh di-input gini ya. Nah, langsung semuanya. Ini saya grupnya by column, saya menggunakan label, kemudian ini alfanya segini, ininya kita masukkan di sini coba ya. Oke, keluar ya hasilnya. Jadi ini summary ya. Ini sum rata-rata variance ya. Kemudian ini nilai DF sama ini degree of freedom. SS ini adalah sum of square. Lalu MS ini adalah mean of square. Yang F ini adalah nilai rasio ya. Atau nanti saya cek lagi ya ini ya. F ini. P value sama F critical. Nanti kita bandingkan ini adalah nilai F ya. Dengan nilai F crit ya. Dibandingkan dua ini. Nah, nanti untuk manualnya, nanti saya ajarkan ya di kelas, karena nanti ujian kan manual ya, untuk mendapatkan kotak ini gimana gitu. Maaf, kotak ini gimana gitu, untuk mendapatkannya. Ya, kalau di Excel seperti ini ya, simple ya. Nanti untuk yang ANOVA itu tugasnya nanti ya, Excel aja, tugasnya, hands on-nya, em, saya cek dulu. Hmm, nah ini nanti ANOVA ya, kebetulan soalnya sama ya, kayak yang itu ya. Oke, yang perlu dikumpulkan nanti untuk kelas, responsi Senin ya, Senin pagi dan siang, ini pencilan aja ya. Jadi jangan jangan sampai signifikan dulu, karena kan teorinya belum dapat ya. Tapi nanti rekamannya ada di sini semua ya, begitu ya? Baik, itu yang mau saya jelaskan ya, terkait itu. Kemudian, saya sekalian ya, satukan ya. Supaya tidak terlambat lagi rekamannya, saya satukan, untuk menginstal Oren Data Mining ya. Oke, baik. Oren Data Mining nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, websitenya Oren Data Mining ya.
Nanti silakan ini klik aja langsung download. Ini langsung mendeteksi apakah laptop teman-teman Windows atau MacBook ya. Terus nanti di sini ada dokumentasinya juga. Ini klik download ya. Nah, untuk yang macOS ya, ini yang macOS pilih sesuai spesifikasi ya. Caranya gini. Kalau yang macOS berarti about Mac ya. Nah, ini silahkan dicek aja. Saya MacBooknya pakai yang Hexera yang jadul ya. Berarti yang ini yang Apple Silicon. Kalau yang Apple Silicon nanti ada tulisannya di sini. Kalau ini Intel, berarti yang kayak saya kan masih Intel nih prosesornya. Ini pakai yang bawah ya. Nah, kalau untuk yang Windows, ini cara ceknya ya. Ini kan ada 64 ya, 64 bit ya. Jadi untuk mengecek 64 atau berapa? 32 nanti di laptop Windowsnya klik Windows R ya, Windows R. Nanti setelah klik Windows R itu klik CMD, CMD. Habis CMD nanti muncul tuh ya. Klik lagi DX Diak, DX Diak ya. Ya ini ya. Bentar. Saya catat tuh di sini ya. Kalau jika pakai Windows ya, berarti nanti langkah satu cek dulu ya spesifikasi, cek spesifikasi, terus caranya Windows, Windows plus R ya, ya R ya. Terus di sini setelah itu ketik CMD ya, kemudian ketik TX dia masuk tuh, nanti muncul spesifikasinya seperti apa. Cek apakah 64 atau 32. Jika yang 64, nanti pakai yang ini ya. Jika misalkan 32, nanti pakai yang ini ya. Nanti silahkan install, ini agak lama ya. Jadi nanti ini untuk pertemuan ke berapa ya? Ini untuk pertemuan ke Oren ya, kelima dan 7 ya. Ya, masih lama ya. Jadi install aja dari sekarang. Nanti apa tutorialnya detailnya nanti saya terpisah aja ya dari sini. Baik, jika sudah terinstall ya, teman-teman ya. Baik, jika sudah terinstall, nanti ini ada muncul di sini ya, di dashboard ataupun di program C ya, kalau Windows ya. Kalau di MacBook di sini, di Launchpad, itu nanti dicek aja di dalam ya. Ini versinya yang saya masih jadul, 3,38. Em, Nanti tampilannya kayak gini ya. Tampilannya kayak gini, kemudian klik option dulu ya. Langkah pertama option, kalau di MacBook di atas ya. Kalau di Windows kalau nggak salah ada yang di samping, ada yang di bawah ya. Tergantung laptop masing-masing. Ini ada add-ons ya. Diklik aja. Jadi ketika kita menggunakan ini, kita pakai library ya. Library itu pustakanya. Jadi ketika kita menjalankan suatu perintah dari inputan, kita harus pakai apa? Pakai library ya. Nah, library khusus kimia itu hanya ada spektroskopi ya. Jadi ini melingkupi spektrum kromatogram ini kurang bisa ya kalau di Orange ya. Jadi basicnya ada spektrum, spektra dari ini harus bisa, kemudian absorban bisa, silakan ya. Ini di install aja nanti ada klik di sini, klik install. Setelah install nanti setelah selesai, klik OK ya di sini ya. Nanti di exit dulu ya, di exit, terus masuk lagi. Terus nanti cek di bawah itu ada nggak masuk gitu ya. Yang saya hilang ya, bentar. Oh enggak, ya nanti muncul di sini ya spektroskopinya, begitu ya. Baik, sampai sini dulu ya. Nanti silakan dicoba di Insta. Untuk tutorial mendalamnya nanti saya buatkan terpisah saja ya, biar tidak tercampur. Saya rasa cukup ya. Untuk penjelasannya, jadi kesimpulannya ini silakan dikerjakan ya. Ini bukan cuman, ini 15 data ya, lumayan banyak ya. Nanti lakukan seperti yang saya lakukan tadi ya. Dalam satu sheet Excel saja, tidak perlu banyak banyak tab Excel ya. Jadi dari satu sheet itu silahkan nanti dibuat
PDF saja ya, yang dikumpulkan di PDF saja. Nanti kita bahas jika ada kesulitan, jika tidak kita lanjut ke signifikan saat responsi. Begitu ya, teman-teman ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sukses.